Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Udah sarapan semua? Sudah, Pak. Gimana dengan semua nih? Sedikit duduk ya. Iya, Pak. Oke, untuk ketua kelas silakan itu dipimpin doa pada hari ini. Sekarang, Baik, Pak. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Pak. Terima kasih. oke, sebelumnya izin menjelaskan dulu. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada, Pak. Ada dua orang, Pak. Andy dan Andy. Sama Andy. Sama Andy. Kenapa itu? Di sini saksi atau apa? Ada suratnya nggak? Tidak ada. Muhammad Amin Abdul Karim Al-Amin, Muhammad Said Fadil, Hadir, Pak. dan Saifullah, Hadir, Pak. Muhammad Rizki, Hadir, Pak. Syahsa Esa Anugrah, Hadir, Pak. Febrian Kota Putra, Fendi Karnani, Tidak hadir, Pak. Alfa, Dewa Takasa, Hadir, Pak. Amin Abdul Surya Irawan, Hadir. Pandu Putra Pratama, Rahmi Mariati, Erina Ayu Francisca, dan Ramadan, Ahmad Taran Abu Hamka, Hadir, Pak. dan Noval Al-Fitra, Hadir, Pak. Muhammad Imam Oktarika, Rizka Hayatina, Gelar Ramadan, Hadir, Pak. Mailan Yudi Kusuma. Kita lolos, Pak. Pindah kelas. Oh, pindah kelas ya? Iya, Pak. Ini masih ada di sini, harus tolong ya nanti untuk ketua kelas. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, untuk hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran kerjaan. Materi minggu ini kita akan mengenal peralatan kerjaan. Mungkin ada yang tahu belum apa saja peralatan kerjaan yang kalian ketahui? Saya, Pak. Silakan, Kak Hasan. Mas tunjuk, Pak. Tunjuk, Pak. Itu lebih ke bahan ya. Ini alat-alat yang akan kalian gunakan nanti untuk Saya, Pak. melakukan. Ayo, Pak. Bisa, Pak. Gelar. Jadi alat untuk pejabat itu ada gunting plat, terus instal siku. Oke, Ini tuh. kita aja. Silakan ditambah barang. Oke, yang lain ada? Saya, Pak. Barang, silakan. Ini alat kerja, Pak, atau pengertian kerja, Pak? Alat kerjaan ya. Alat. Kalau alat yang baru ketahui itu ada palu karet, Pak. Oke. Palu karet, terus paku lipet, terus penggores, peniti, penggaris, dan spidol, Pak. Oke, kita cukupkan dulu. Sepertinya dari kalian sudah sedikit ada gambaran nih mengenai peralatan yang ada di kerjaan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan alat-alat dari kerjaan. Di sini biasa alat yang kita gunakan untuk kerjaan itu ada seperti di gambar ini. Mungkin kalian sedikit familiar ya dengan alat yang ada di sini. Coba aku mau tes. Habis. Ini alat apa? Gergaji. Kalau ini? Ini? Oke.
Baik, sepertinya kalian udah sedikit mengenal nih. Sebelum kita masuk ke apa itu jenis-jenisnya dan sebagainya, kalian harus tahu dulu apa itu alat-alat dari kerjaan. Jadi alat-alat kerjaan itu semuanya itu merupakan alat dasar atau alat tangan yang digunakan untuk pekerjaan dasar teknik mesin. Jadi di sini kalian kan teknik mesin nih. Kalian itu akan berkecimpung dengan peralatan dasar ini dan tidak bisa lepas dari peralatan dasar ini karena ini merupakan dasar dari teknik mesin. Alat-alat ini itu digunakan untuk memotong, untuk membentuk, menjepit, menandai dan sebagainya. Jadi alat-alat ini itu merupakan alat-alat dasar dari pekerjaan kerja bangku. Jadi kalian akan bekerja di suatu bangku atau sebuah meja gitu. Nah, kalian mengerjakan alat ini mengerjakan pekerjaan dengan alat-alat ini. Kita masuk ke selanjutnya. Ragum. Oke. Sebelumnya ada yang pernah kenal apa itu ragum? Silakan menunjukkan. Ya. Di suara. Di beda. Boleh. Merasa ya. Kalau menurut saya Pak, dari bentuknya itu ini Pak, untuk jepit benda kerja. Untuk jepit benda kerja dari yang kamu lihat. Ya. Kamu sebelumnya udah pernah lihat belum? Karena Nah, itu gimana itu cara kerjanya? kalau di tempat tetangga saya untuk jepit benda kerja Pak. Oh, oke, benar. Ragum digunakan untuk menjepit benda kerja. Nah, ragum itu merupakan alat menjepit. Jadi dia itu menjepit atau menahan benda kerja agar benda kerja tersebut stabil di meja bangku. Jadi ragum itu misalnya, ini meja nih. Ragum itu biasanya terletak di sini, di samping, di sebelah kiri atau di sebelah kanan itu terserah dalam peletakannya. Dia itu digunakan untuk menjepit benda kerja. Jadi kita di sini benda kerja ini kita jepit menggunakan ragum. Lalu kita bekerja di bangku ini, di meja ini maksudnya. Selama proses itu dia menjepit benda kerja agar stabil. Nah, untuk ragum ini sendiri dia itu terbuat dari besi ataupun baja kuat, memiliki dua rahang penjepit. Yang penjepit pertama itu rahang yang tetap, dan yang kedua itu rahang yang bergerak maju dan mundur. Jadi rahang yang maju dan mundur ini yang menjepit benda kerja tersebut. Nah, komponen-komponen ragum itu ada beberapa, yaitu rahang tetap, rahang bergerak, handle dan sebagainya. Ini gambar. Ini rahang geser. Nah, rahang geser inilah yang dia bergerak. Dia digerakkan oleh handle ini. Jadi handle ini bergerak memutar. Jika handle ini memutar, menggerakkan skru ini dan menggeser rahang geser ini, baik dia maju ke luar atau maju ke dalam. Jadi kalau dia maju ke dalam itu dia menjepit benda kerja antara rahang geser dan rahang tetap. Nah, untuk yang di mejanya itu ini base-nya. Jadi base ini yang mengunci dia dan meja agar tetap stabil, tidak bergerak. Dan ini sepertinya tahu kalian di bodinya kan. Oke, dari ragum ini mungkin ada yang kalian beli ditanyakan sebelum kita alat selanjutnya. Saya Pak. Silakan. Jadi ragum ini kan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan Pak. Ya. Nah, berarti ukuran ragum ini beda-beda ya Pak? Oh iya, ukuran ragum itu berbeda-beda dan juga disesuaikan dengan sesuai ukuran. Jadi ragum ini tidak hanya ada di meja ini misalnya ya, untuk pekerjaan kerja bangku, tapi dia juga ada misalnya di mesin trace, di mesin buku, itu ada ragumnya. Jadi setiap ragum itu jenisnya beda-beda. Tapi untuk kali ini kita hanya akan belajar mengenai ragum meja kerja saja. Karena ini pekerjaan saya kerja bangku. Ada yang namanya pang. Udah pernah dengar belum?
Ada yang belum pernah mungkin lihat tang? Sudah. Oke, tang itu merupakan alat yang digunakannya itu untuk memegang, memotong ataupun menarik benda kerja. Kita ini kan mau ngituin plat nih. Nah, jadi plat itu nggak boleh dipegang langsung ke tangannya. Nah, itu merupakan mengendalikan. Nah, tang ini fungsinya untuk memegang plat tersebut. Jadi kalau dia lagi panas, dia tajam atau apapun, tang ini sebagai pengganti pemegang dari plat tersebut. Tang ini ada 3 jenis, yaitu jenis kombinasi, jenis lancip, dan jenis potong. Seperti kalian lihat ini. Noval, yang mana tang lancip? Lancip yang tengah, Pak. Yang tengah. Kenapa kamu bisa bilang yang tengah itu yang lancip? Karena ini Pak, bentuknya lancip. Oh, dari bentuknya ya? Dari tangnya, Pak. Oke, benar sekali. Setiap tang itu memiliki cirinya masing-masing, seperti yang tadi saya bilang, seperti yang Novel tadi bilang, tang lancip itu ujungnya itu lancip. Nah, ada juga yang namanya tang potong. Kalau tang potong itu, dia ada pisaunya untuk memotongnya di ujung dari ininya. Kalau tang kombinasi, dia ada untuk memotongnya, tapi ada juga untuk memegangnya. Fungsinya juga beda-beda. Tang kombinasi seperti yang saya bilang tadi, dia untuk memegang dan juga memotong kawat, plat dan sebagainya. Untuk tang lancip itu untuk menjangkau ruangan-ruangan yang sempit, misalnya kita mau ngebaut, ngemur dan sebagainya. Lalu tang potong itu fungsinya untuk memotong. Selanjutnya ada mistar baja. Mistar baja itu merupakan alat ukur yang berbentuk gigi panjang. Dia juga ada berbagai macam bentuk, tapi yang biasa digunakan yang ini karena ini merupakan ukuran untuk platnya. Dia berbentuk besi karena dia lebih fleksibel dan juga ini digunakan untuk besi juga, jadi dia mungkin lebih akurat ya di sini. Karena kalau tahu sendiri kan plastik kan kadang sininya hilang, pengukurannya nggak sesuai. Nah, ini lebih sesuai dengan mistar plastik. Nah, ciri-ciri mistar baja itu, jadi skala pengukurannya itu ada milimeter dan inci. Yang di atas ini, yang di atas ini dia berbentuk sentimeter, dan yang bawahnya itu inci. Oke, Pak. Referensi, Pak. Dan nah, selanjutnya itu jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan satu alat yang digunakan juga untuk mengukur. Sebelum masuk, ada yang tahu nggak bedanya ini sama jangka sorong? Beda dari ketelitiannya, Pak. Dari penelitian yang Iya. Dan fleksibilitasnya itu lebih unggul jangka sorong. Karena jangka sorong itu bisa dipakai di berbagai tempat. Boleh tepuk tangan bagi benar sekali, jangka sorong itu merupakan alat ukur yang presisi. Jadi dia ini digunakan biasanya untuk mengukur diameter, mengukur panjang juga, diameter luar, kedalaman dan sebagainya dari suatu benda. Jadi jangka sorong ini tuh ada banyak penelitiannya, ada yang 0,05, ada yang 0,01, 0,02. Tapi biasanya dalam pejabat itu dia hanya menggunakan yang 0,05 mm hingga yang 0,02 mm, tergantung jenisnya. Jadi bagian pertama jangka sorong itu ada rahang atas, rahang bawah, pengukur, dan juga skala utama dan skala bagian. Jelasnya ini. Ini rahang luarnya atau rahang bawah, ini rahang dalam, ini baut penguncinya, ini skala rumusnya, ini tangkai kedalaman, dan ini untuk mengukur kedalaman. Oke, dari sini ada yang tahu nggak gimana dia bisa mengukur ini?
Maksudnya lebih ke pembacaannya. Tahu ya? Oke. Kita nggak ada ini ya. Jangka sorongnya, jadi mungkin lebih ke saja. Ada jangka sorong itu, yang bagian ini dia itu bisa digeser maju dan geser mundur. Kalau ini bisa maju dan mundur, ini otomatis mengikuti, dan juga yang atas juga mengikuti. Jadi saat yang ini maju, dia menunjukkan angka di sini, angka pergeseran dari tahap luar ini. Nah, untuk mengukur dari benda kerja itu, kita buka dulu rahang luarnya, kita geserkan dulu bagian bodi dari skala utama ini, kita masukkan di sini benda kerjanya, lalu kita kunci lagi, dorong ke dalam hingga dia pas. Kalau dia udah pas, kita kunci pakai baut pengunci. Setelah kalian kunci, kalian lihat berapa skala noniusnya dan skala utamanya. Skala noniusnya itu yang berada di atas sini. Misal nih, dia menunjukkan ke angka 4. Artinya? Skala utamanya 4. Oke, skala utamanya itu 4 mm. Dan selanjutnya kita lihat adalah skala nonius. Misal, kita pakai ini itu skala noniusnya 0,05. Kalau dia menunjukkan ke 10, kalau jika skala noniusnya menunjukkan ke angka 0,1, berapa ukuran kecepatannya? 4,5. Maksudnya Dari mana? Silakan maju. ulangi pertanyaannya tadi Pak. Oke. Misal nih, tadi kan udah didapatin skala utamanya itu berada di angka 4. 4 mili. Dan skala noniusnya itu berada di angka 1. Berapa ukuran pasti? Oh, angka 1. Berarti 4,1. 4,1 mili. Dengan ketelitian 0,5. Iya Pak. Benar yang lain? Benar. Taruh. Benar. Oke, benar. Kalau kalian ini 0,5, dia tinggal dikalikan 1 aja. 1. Ini kan 1 nih, 0,05. Ditambah lagi 0,05. 0,05 ditambah 0,05, 10 atau 0,1. 1. Nah, tinggal tambahkan dengan dia 4. ini 10 4,1. Nanya loh. Silakan. Itu untuk menghitung skala utamanya tuh Pak, itu berdasarkan bagaimana Pak? Apakah dari 1, 2 atau dari 10 Pak? Oke. Skala utamanya ini dia itu ada, misalnya ini kan 1. Dia tiap ini itu penelitiannya 1, 2, 3 hingga 10. Dia hampir ini sama seperti misal dalam sentimeter. Jadi kita ngitungnya itu per 1 dari garis tersebut. Jika dia menunjukkan misalnya ini kan 10, misalnya dia di tengah-tengah ini lebih 4 dikit, tinggal tambahkan saja 10 ditambah 4 garis dari belakang. Jadi 14. ada lagi misalnya kan? Saya Pak. Itu yang jadi acuannya besi yang ada di bagian atas rahang luar
atau di garis angka 0 itu Pak. Nah, maksudnya itu Pak. Balik sekali lagi bro. Boleh maju Pak? Untuk kami menentukan skala utama ini dilihat dari besi yang ada di ruang sebelah sini atau dari angka 0 itu. Itu Pak. Oke. Yang ini sama yang ini beda. Sama yang ini. Yang ini itu skala. Yang ini. Nah, yang ini itu skala utama. Yang ini skala minus. Jadi ambil gampangnya ini. Skala utama itu skala yang di depannya. Pengukuran yang angkanya pasti di depan. Sedangkan non minusnya itu angka komanya. Jadi koma di belakang, apakah dia ada kelebihan dari misalnya 1,0 itu kan 1. Misalnya 1,1 itu kan beda kan dikit kan? Beda dari 1. Dia lebih 0,1. Ini yang menentukannya. Gitu. Saya jawab. Oke. Terima kasih. Tangan dulu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Selanjutnya penitik. Penitik itu merupakan center punch. Jadi penitik ini bisa step di sini doang berlalu. Tapi di sini kita menggunakan penitik karena kita kembali ke kelas. Penitik itu meninggalkan bekas agar dia ditandai di besi itu. Karena kalau spidol kan biasanya terhapus tuh. Nah, kalau penitik ini dia enggak, karena tandanya itu ya tandanya itu ada gitu. Bisa hilang. Penitik ini terbuat dari baja keras, ujungnya juga runcing seperti pisau, seperti jarum. Selanjutnya gergaji besi. Gergaji besi ini lebih jarang sih digunakan, tapi bisa kita bahas juga. Gergaji besi ini merupakan gergaji potong yang manual. Dia juga menggunakan logam, plastik, material sebagainya. Jadi bagian utamanya itu ada pegangan, bingkai, dan mata gergaji. Oke. Nah, ini yang paling penting, gunting plat. Seperti yang kalian bahas di awal tadi, gunting plat ini alat yang digunakan untuk menggunting plat menjadi lembaran-lembaran ada logam. Jadi alat ini tuh mata pisaunya itu tajam, pegangannya itu kuat. Jadi memotong plat itu dia lebih gampang daripada gunting biasa. Oke, tersedia berbagai jenis, ada yang lurus, miring ke kiri dan miring ke kanan. Fungsinya yang lurus seperti memotong plat lurus, kalau ke kiri dia memotong agar ke kiri dan ke kanan juga agar ke kanan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Sampai sini, ada nggak yang ingin kalian keliru atau yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Nggak ada. Izin bertanya Pak. Kan? Untuk kerja plat ini ada ukuran ketebalan maksimal nggak Pak yang bisa dikerjakan menggunakan teknik kerja plat ini? Oke, kalau kebetulan sih karena ini menggunakan gunting ya, gunting ataupun gergaji, mungkin sekitar 0,5 hingga 0,1. Atau kalau itu 0,2 juga bisa, tapi lebih tebal. Karena ya kalau platnya udah tebal dari 0,1 biasanya beda lagi gitu kelakuannya. Oke, yang lain? Saya Pak, apakah alat solder itu bisa dimasukkan di kerja plat Pak? Karena iya untuk solder platnya itu Pak. Misal kita solder untuk kerjakan itu alat solder itu sebenarnya bisa dimasukkan, cuma ini beda perlakuan dulu. Jadi karena alat solder itu kan untuk menyatukan gitu. iya. Nah, itu bisa juga sebenarnya merupakan bagian dari alat kerjakan. Tapi itu mungkin nanti dibahas nanti ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, nggak ada lagi. Coba bahas.
Oke, mungkin sampai sini aja. Bapak kasih kesimpulan langsung saja. Untuk kerja plat ini memang pekerjaan dasar, tapi dia merupakan pekerjaan yang penting dan mendasar di teknik mesin. Karena apa-apa yang Bapak paparkan tadi itu merupakan pekerjaan dasar, alat-alat pekerjaan dasar yang wajib kalian ketahui, dan itu merupakan yang penting. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah yang kata. Untuk ketua kelas silakan berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar materi yang sudah kita dapatkan bisa kita ingat dan kita amalkan. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak cukup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.